Yang paling benci kepada ulama hari itu, saudara, yang suka ngomong kadal golon dari dulu adalah tiada lain adalah PKI. Jadi saya ingin sampaikan kepada umat Islam di Majalengka dari dulu yang suka ngomong orang Arab yang bergamis habaib, kiai, ulama, kaum sarungan disebut kadal gurun dari dulu adalah moncong mulut najisnya PKI. Saya bertanya, PKI musuh apa saudara? Kawan apa lawan? Siap lawan PKI, siap habisi PKI, siap selamatkan Indonesia dari PKI. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukru ala kulli ni'matihil azimah wa alaihil jasimah haitsu anzala ilayna khayra kutubih wa arsala ilayna a'zama rusulih wa syara'a lana a'zama syara'i dini. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa majid wa azim وشرف وكرم أفضل الصلوات وأكملها وأشرفها وأزكاها وأصفاها وأتم التسليم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا وشفيعنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Setelah memanjatkan pujaan serta rasa syukur yang tiada terhingga kepada Allah Jalla wa'ala, yang sudah barang tentu disertai dengan salawat, salam serta kesejahteraan, semoga senantiasa dilimpah curahkan keharibaan Rasul penutup, Nabi terakhir, tiada lain adalah yakni kekasih kita, belahan nyawa kita tercinta, sirru hayatil wujud wassababul a'zam likulli mawjud, habibina wa nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Nah, selanjutnya dengan penuh kecintaan dan kebanggaan, ta'zim, takrim, ikram, ihtiram yang disertai dengan mahabbah, saya sampaikan kepada segenap para habaib, para alim ulama, para ajengan, para kiai, para ustadz, para da'i, para mubalik, para muallim, para murabbi yang telah sama hadir pada kesempatan malam hari ini. Terkhusus kepada orang tua dan guru kita bersama yang terhimpun di majlis ulama setempat, dan juga teristimewanya hadir di tengah kita ada Ketua Tanfidhi Dewan Pimpinan Wilayah Front Persaudaraan Islam Kabupaten Majalengka, yakni Kiai Yusuf, dan juga teristimewanya lagi hadir di tengah kita yakni Maulana Al-Habib Agil bin Yahya, dan juga segenap para sesepuh, para tokoh ulama yang saya tidak sebutkan nama mereka satu persatu, namun sudah barang tentu tidak mengurangi sedikit pun cinta dan hormat kita kepada mereka. Bahkan mari selalu kita doakan semoga segenap para habaib kita, para alim ulama yang terus banting tulang berjuang malam hingga siang, mencurahkan pikirannya, tenaganya, hartanya, doanya, sampai mempertaruhkan nyawanya
untuk menegakkan agama, membangun bangsa serta membela negara. Semoga mereka senantiasa selalu dan selama-lamanya diberikan kekuatan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keunggulan, kejayaan, kemenangan, keberkahan, perlindungan, keselamatan fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Begitupun salam penghormatan ini saya sampaikan kepada segenap aparatur pemerintahan, para penegak hukum sipilnya, TNI-nya dan juga Polri-nya, terkhusus kepada unsur Tripika desa setempat dan unsur Muspika kecamatan setempat yang telah sama hadir pada kesempatan malam hari ini. Kita doakan semoga dengan berkah fadilah acara yang teramat sangat mulia ini, segenap seluruh aparatur pemerintahan di negeri ini dari mulai pucuk pimpinan yang paling atas hingga yang paling bawah dan di seluruh negeri-negeri kaum muslimin, semoga mereka mendapatkan limpahan curahan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka bisa tampil menjadi umara yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang jujur dan amanah, sehingga kebijakannya, keputusannya sama sekali tidak merugikan bangsa dan negara, bahkan manfaat maslahat bagi tegaknya Islam dan makmurnya kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya apresiasi yang tinggi, ucapan terima kasih yang banyak disertai dengan doa jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullahu khairan katsira, wa a'zamallahu ujurakum wa baraka fikum wa syakarallahu sa'yakum wa rafa'allahu syu'unakum fid din wa dunya wal akhirah. Kepada segenap jajaran kepanitiaan yang telah berjibaku berjuang penuh pengorbanan untuk menyelenggarakan acara yang teramat sangat mulia ini, didukung oleh seluruh para alim ulama, para habaib, tokoh-tokoh masyarakat dan segenap lapisan masyarakat setempat, yang diinisiasi langsung oleh keluarga besar Dewan Pimpinan Cabang Front Persaudaraan Islam Kecamatan Jatiwangi. Nah, kita doakan semoga yang mendukung penuh suksesnya acara kita pada malam hari ini, baik itu dengan pikirannya, tenaganya, doanya, hartanya, semoga seluruhnya dijadikan amalan salihan maqbulan nafi'an muslihan mubarakan fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga dengan berkah fadilah acara ini, yaitu tasyakkur bin ni'mah, syukuran kepada Allah akan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Semoga dengan berkah fadilah acara ini, negeri kita tercinta umumnya, khususnya kampung ini, desa ini, kecamatan dan kabupaten Majalengka, provinsi Jawa Barat, semoga tambah-tambah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan qaryatan aminatan mutmainnatan mubarakatan fid din wad dunya wal akhirah, dijadikan madinatan thayyibatan aminatan mutmainnatan mubarakatan fid din wad dunya wal akhirah, dijadikan baladan thayyiban nafi'an salihan muslihan ma'muran mubarakan fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya penuh kecintaan dan kebanggaan, salam penghormatan ini saya sampaikan kepada segenap kaum ibu, kaum bapak, para pemuda, para pemudi, hadirin hadirat, jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nah, saya doakan semoga yang merapat dari dekat, yang berangkat dari jauh, setiap ayunan tangan, langkah kaki, helaan nafas, denyut nadi detak jantungnya dari awal pergi sampai kembali dicatat oleh Allah menjadi asbab yang qawiyah, wasilah yang mustajabah, agar tidak ada yang bergeser kakinya satupun kembali ke rumahnya masing-masing, kecuali dosa perdosaan kita digugurkan, diampunkan, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hajat dunia akhirat kita diqabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh beban-beban hidup kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kebersamaan kita pada malam hari ini dijadikan perisai, dijadikan pagar, dijadikan benteng
dari segala bentuk mara bahaya, petaka, bencana, baik itu yang menyangkut urusan pribadi, keluarga, umat, bangsa, negara, dunia dan akhirat. Dengan berkah fadilah kehadiran kita pada malam hari ini, semoga seluruh mara bahaya tersebut dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa Pak Bu sekalian, kita hadiahkan thawab wal fadilah, keberkahan, pahala dan juga keutamaan acara ini untuk orang-orang tua kita, untuk guru-guru kita bersama, untuk pahlawan-pahlawan nasional daripada umat Islam yang telah mengucurkan darahnya melahirkan bangsa negara ini. Semoga mereka diterima iman Islamnya, diampunkan dosa perdosaannya, diterang benerangkan alam kuburnya, dan diperjumpakan mereka dengan orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diperjumpakan kelak nanti di akhirat selamat dari ancaman neraka, dijadikan pengisi surga dalam satu atap kebahagiaan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Coba salawat semuanya. Ya Rabbi salli Allah ya Sayyidina ya Rasulullah. Semuanya angkat suaranya. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Sebutkan nama ibu bapak kita semuanya. Rabbi farhan walidina. Ya Rabbi farhan walidina. Ya Rabbi farhan walidina.
pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 malam hari ini, saya ingin mengingatkan kepada segenap kaum ibu, kaum bapak, para pemuda, para pemudi, dan seluruh generasi tunas-tunas anak bangsa di negeri kaum muslimin terbesar umat Islamnya sedunia ini. Apa yang saya ingin ingatkan, yakni tiada lain tiada bukan, catat dengan baik bahwa sesungguhnya para sadat, para syaraif, para habaib, baik itu dari Persianya, dulu namanya Persia Pak Bu sekalian, hari ini bisa kita katakan Irak ataupun Iran, baik itu dari Persianya, baik itu dari Marokkonya, baik itu dari negeri-negeri Arab yang lainnya, bahkan yang dari Yamannya, saudara sudah datang ke tanah Nusantara untuk menyebarkan agama Islam dari mulai akhir abad ke-6 awal abad ke-7 Masehi, alias dari tahun 600-an, dari tahun 700-an saudara. Hati-hati, kenapa mesti saya sampaikan? Karena sudah terjadi distorsi sejarah, karena sudah terjadi pengelabuan sejarah, karena sudah terjadi saudara perusakan mata rantai sejarah, di mana kalau kita baca di buku-buku sejarah dari mulai tingkat SD, SMA sampai selanjutnya, seolah-olah Islam datang ke Nusantara saudara pada abad ke-14, padahal Islam datang ke tanah Nusantara yang bukan cuma Indonesia. Disebut Nusantara, di situ ada Vietnam, di situ ada Singapura, di situ saudara ada Thailand, di situ saudara ada Filipina, di situ ada Malaysia, di situ ada Brunei Darussalam. Itu semuanya saudara dihinggapi oleh para syaraif, para sadat, para habaib dari akhir abad ke-6 awal abad ke-7 saudara, alias tahun 700-an Masehi. Alhamdulillah, yang dimana itu adalah dari mulai fase para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, yaitu dari mulai awal periode Thalithul Khulafair Rasyidin Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Bahkan catat dengan baik anak-anak muda sekalian, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu dengan kafilah hijrah, dakwah dan jihad fisabilillahnya membawa pasukan untuk dakwah ke tanah Persia, terjadi pertempuran saudara di padang pasir Al-Qadisiyah, berlawanan dengan Rustum saat itu saudara, yaitu Panglima Jenderal Rustum yang diutus oleh raja daripada Persia. Saudara, alhamdulillah, saudara, pertempuran dimenangkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, sehingga di situ terbit saudara cahaya Islam di tanah Persia, dan dari situ kafilah sahabat melanjutkan dakwah dan hijrahnya ke tanah-tanah Nusantara sampai ke ujung Cina jauh, sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu dimakamkan di akhir wafatnya saudara di tanah Cina. Kenapa saya mesti sampaikan ini? Ibu bapak sekalian, biar paham betul. Kita paham sejarah, kita harus mengerti sejarah, kita harus menjiwai sejarah, sehingga kita akan berjanji pada malam hari ini untuk tidak pernah kita ridhokan satu jengkal tanah dari negara kesatuan Indonesia ini untuk siapapun yang akan merusak bangsa dan negara di kedepan hari saudara. Takbir. Saya orang Majalengka siap bela agama, siap bela negara, siap bela merah putih, siap bela NKRI, siap bela Pancasila. Takbir. Hati-hati Pak Bu sekalian. Nah, saat itu yang menjadi titik sentral penyebaran agama Islam ada di 3 titik saudara. 1, yaitu di masjid, di madrasah, di langgar, di daya atau pondok pesantren saudara. Kalau di
Aceh itu pesantren namanya Daya. Terus lagi saudara di madrasah-madrasah, mereka para syaraif, para sadat, para habaib datang ke Nusantara. Mereka mendirikan musola, mendirikan masjid, mendirikan madrasah, mendirikan daya, mendirikan pondok-pondok pesantren jauh sebelum saudara ada negara kita tercinta. Saudara, sebelum saya lanjutkan, saya bertanya mana yang duluan ada di Nusantara, saudara? Pemerintah apa masjid? Lu kayak nggak yakin, kira-kira mana yang lebih duluan ada, saudara? Istana negara apa masjid? Istana negara apa madrasah? Istana negara apa pesantren? Yakin? Mana yang duluan ada, saudara? Pejabat apa ulama? Pejabat apa ustad? Jenderal apa habaib? Yakin? Takbir. Ini mesti paham dari awal, mesti paham dari awal. Nah setelah itu saudara, titik sentral yang kedua apa? Yaitu adalah pasar, di mana saudara orang-orang Arab datang, orang-orang Persia datang, orang-orang Yaman datang ke negeri ini. Beda dengan orang Portugis, beda dengan Inggris, beda dengan Belanda, saudara. Kalau Portugis, Inggris, Belanda, bahkan Jepang akhirnya datang ke negeri ini untuk merampok, untuk maling, untuk ngerampok, untuk menjajah. Tapi orang-orang Arab, orang-orang Persia, umat Islam, saudara, para habaib, syaraif dan sadat datang ke negeri ini bukan untuk menjajah, bukan untuk merampok, bukan untuk mengambil sumber daya alam di negeri ini, tapi mereka saudara berbisnis, mereka berdagang, mereka ada ekspor, mereka bikin impor, dan akhirnya mereka sumbangkan apa yang mereka punya untuk bangsa dan negara ini, saudara. Selain daripada akidah umat Islam, saudara, selain daripada keyakinan di tanah Nusantara mereka luluskan dengan Islam, mereka pun bangun tanah kelahirannya, dan mereka tidak merasa pendatang, bahkan mereka saudara merasa pribumi di negeri yang mereka kunjungi. Betul, betul. Hati-hati saudara. Dan yang ketiga, apa yang menjadi pusat saudara penyebaran Islam? Setelah langgar masjid madrasah didirikan di mana-mana, terus mereka berdagang, saudara. Lantas mereka berasimilasi, nikah dengan anak-anak atau putri-putri dari kesultanan dan kerajaan-kerajaan, sehingga kesultanan dan kerajaan, saudara, menjadi titik sentral ketiga untuk penyebaran agama Islam. Alhamdulillah. Maka berdirilah saudara kerajaan Islam Perlak pada tahun 840 Masehi. Selanjutnya saudara berdiri kerajaan Islam Samudra Pasir. Selanjutnya saudara berdiri kerajaan Islam Goa. Selanjutnya berdiri kerajaan Islam di Ternate. Selanjutnya berdiri kerajaan Islam juga di tanah yaitu Jawa, yaitu kerajaan Islam Demak zaman Wali Songo. Dan selanjutnya sudah berdiri kerajaan Islam Banten. Selanjutnya berdiri kerajaan Islam saudara Cirebon, lantas Banten, dan lain sebagainya. Dan akhirnya kesultanan dan kerajaan tersebut menjadi saudara mercusuar untuk penyebaran agama Islam. Alhamdulillah. Jadi saya ingin tegaskan kepada ibu dan bapak sekalian, saudara, bahwa para sadat, bahwa para syaraif, bahwa para habaib, bahwa para alimul ulama yang datang ke negeri ini, mereka datang bukan untuk menjajah, bahkan untuk membangun tanah kelahiran kita, bahkan untuk meluruskan keyakinan anak bangsa di negeri ini, sekaligus mereka sumbangkan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya untuk kemakmurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah ketika datanglah Portugis, nah ketika datanglah para penjajah saudara ke negeri ini, mereka duluan rame-rame dengan anak bangsa pribumi untuk melawan para penjajah di negeri ini. Hei, saat itu presiden belum ada, saat itu panglima TNI belum ada, saat itu saudara panglima Polri belum ada, saat itu pejabat aparat belum ada. Siapa yang ada di garda terdepan untuk melawan penjajah kalau bukan syaraif, kalau bukan sadat, kalau bukan ulama, kalau bukan kiai, kalau bukan pesantren, yang mereka ada di garda terdepan untuk melawan penjajah sampai tetes darah penghabisan mereka. Suara kira-kira jelas apa jelas? Faham? Jadi kenapa mesti saya pertegas ini? Jangan dibulak-balik sejarah.
Ntar dibulak-balik, katanya orang Arab datang ke sini pendatang, ujung-ujungnya nanti Islam datang ke negeri ini pendatang, jangan mau dijajah sama syariat Islam dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min. Dari kira-kira apa yang saya sampaikan sampai poin ini jelas apa jelas? Faham apa tidak? Bukti, saudara. Saya mau kasih bukti, saudara. Bagaimana poin yang ketiga dari mercusuar penyebaran agama Islam. Kita tidak berbicara dari Samudra Pasai dulu. Terlalu lama kita bahas. Apalagi kita tidak berbicara dari Kesultanan Islam Perlak dulu. Yang bontotnya aja, saudara. Yang bontotnya aja. Jawa Barat dari ujung timur sudah Cirebon sampai ujung timur Banten. Dulu ada Kesultanan Cirebon, betul? Betul. Yang saudara hati-hati, catat dengan baik. Sebelum itu kerajaan Hindunya adalah Pajajaran, saudara. Betul, betul. Ada Pajajaran Galuh dan lain sebagainya. Muncullah Prabu Siliwangi III. Prabu Siliwangi III itu adalah Pangeran Pamanah Rasa. Nikah dengan Nyi Subang Larang, saudara santriwati, muridnya Syekh Kuro di Kabupaten Karawang radhiyallahu anhu. Dari pernikahan Pangeran Pamanah Rasa alias Prabu Siliwangi III dengan Nyi Subang Larang, lahirlah putri jelitanya yang namanya Nyi Rara Santang. Datanglah salah seorang Sayyid Syarif, keturunan Rasul dari negeri Mesir, yang namanya As-Sayyid Asy-Syarif Abdullah, nikah dengan Nyi Rara Santang. Punyalah anak As-Sayyid Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati, saudara, adalah cucu pituin daripada Pangeran Pamanah Rasa alias Prabu Siliwangi III, betul? Dari situ sudah muncullah kerajaan Islam yang disebut di Cirebon tadi. Terus lagi Syekh Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati punya anak yaitu Sultan Hasanuddin. Muncullah kerajaan Islam di tanah Banten, betul? Betul. Saudara, kakek buyut saya yang namanya Syekh Idhofi Mahdi atau Syekh Datul Kahfi menikahkan putrinya dengan Sunan Gunung Jati. Kakek buyut saya yang namanya Syekh Idhofi Mahdi punya cucu namanya Pangeran Muhammad alias Sayyid Maulana Muhammad alias Pangeran Pamalakaran atau disebut juga Pangeran Palakaran, yang makomnya saudara dulu disebut Lewi Seeng, hari ini saudara Panyingkiran di Majalengka Kulon. Itu adalah putranya daripada Sayyid Maulana Abdurrahman alias Sunan Panjunan. Sunan Panjunan putranya Syekh Idhofi Mahdi, saudara. Pangeran Muhammad ditikahkan dengan putri kandungnya Sunan Gunung Jati. Siapa? Yaitu Siti Armilah. Punya anak siapa, saudara? Yaitu Sayyid Maulana Ahmad Soleh alias Pangeran Santri. Pangeran Santri ditikahkan, saudara, dengan putri buyut daripada Prabu Siliwangi, yaitu yang bernama Ratu Pucuk Umum. Dari pertikahan Ratu Pucuk Umum dengan Pangeran Santri lahirlah yaitu Kanjeng Prabu Gesan Ulun. Dari situ saudara mulai yang disebut dengan kerajaan Islam Sumedang Larang, dan Prabu Gesan Ulun adalah raja Pajajaran terakhir di kerajaan Islam Sumedang Larang. Dan saya yang duduk depan ibu bapak sekalian adalah putra ke-13 dari Prabu Gesan Ulun, dari istrinya yang ketiga, sebagai saksi bahwa kesultanan dan kerajaan Islam adalah di garda terdepan untuk membela bangsa dan negara, saudara. Kira-kira jelas sama jelas? Halo, jelas sama jelas? Jadi Prabu Gesan Ulun punya istri 3, saudara. Kiai Demang Cepaku kakek buyut saya adalah putra pituin dari istri ketiganya Prabu Gesan Ulun, dan saya adalah keturunan ke-13 dari raja Pajajaran terakhir Sumedang Larang yaitu Prabu Gesan Ulun. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Sebagai saksi kepada ibu-ibu sekalian bahwa para sadat, bahwa para syaraif, bahwa kesultanan dan kerajaan Islam, mereka saudara ada di garda terdepan untuk membela bangsa dan negara hingga sampai detik ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira-kira jelas sama jelas? Halo, jelas sama jelas?
Jadi mana yang duluan ada? Sekali lagi, masjid apa istana negara? Madrasah apa kantor pemerintahan? Ulama apa jenderal? Ulama apa jenderal? Habaib para pejuang Islam, saudara, betul betul. Alhamdulillah, setelah masa kerajaan runtuh, saudara, sistem pemerintahan monarki atau kerajaan itu runtuh resmi pada tahun 1924 dengan runtuhnya Turki Utsmani di Turki. Muncullah murid-murid daripada para masyaikh, muncul murid-murid daripada saudara para habaib, para alimul ulama, mendirikan ormas-ormas Islam. Ormas Islam tertuanya salah satunya adalah Jamiat Khair yang berdiri pada tahun 1901, saudara. Setelah itu, saudara, yaitu berdiri yang namanya Syarikat Islam yang didirikan oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto atau disingkat HOS Cokro Aminoto, H.O.H.S. HOS itu adalah Haji Umar Said Cokro Aminoto yang tiada lain adalah gurunya Bung Karno, gurunya Bung Hatta, gurunya para nasionalis, para pendiri bangsa di negeri ini. Betul. Di mana Bung Karno ngajinya kalau bukan di Haji Umar Said Cokro Aminoto? Di mana Bung Hatta belajar Islamnya kalau bukan di salah seorang ulama yang namanya Haji Umar Said Cokro Aminoto? Ormas Islam berdiri, setelah itu saudara yang namanya Syarikat Islam berdiri, setelah itu Persatuan Islam berdiri, sebelumnya saudara Muhammadiyah, dan setelahnya 1926 berdirilah Nahdlatul Ulama. Dari ormas-ormas Islam, saudara, lahirlah laskar-laskar Islam. Dari ormas-ormas Islam, saudara, lahir ormas-ormas Islam. Dari ormas Islam lahir laskar-laskar Islam. Saudara, ormas Islam menghimpun para pemuda yang tangguh untuk melawan penjajah. Jadilah laskar-laskar Islam. Ormas-ormas Islam punya setiap laskar Islam. Laskar Islam bersatu menjadi Hizbullah. Dari Hizbullah menjadi Tentara Rakyat Indonesia atau TRI. Dari TRI akhirnya ujung-ujungnya jadi Tentara Nasional Indonesia. Alhamdulillah. Jadi mesti tahu sejarah. Pak Jenderal tentara, Pak Jenderal polisi dari mana kalau bukan dari Laskar Islam? Laskar Islam dari mana kalau bukan dari ormas Islam? Ormas Islam mendudukannya siapa? Ulama. Saudara, ormas Islam berdirinya dari mana embrionya? Dari masjid, dari madrasah, dari dayah, dari pesantren, saudara. Sekarang kayak jenderal petang-petang depan ulama. Aneh apa aneh? Ini awam sejarah, makanya mesti tahu sejarah, saudara. Mesti paham sejarah, saudara. Bagi ibu bapak sekalian yang punya putranya, yang menjadi putrinya, jadi polisi, jadi tentara, sampaikan kepada mereka bahwa kau jadi tentara, kau jadi polisi adalah Islam dari ormas Islam dari masjid, dari madrasah, dari pesantren yang didirikan oleh para ulama untuk bangsa dan negara kita. Betul. Jadi jangan dibulak-balik. Karena umat Islam banyak yang nggak paham sejarah, ketika disebutkan masjid jadi sarang radikal, kan aneh, saudara. Pesantren dituding sarang teroris. Udah gitu sekarang yang rame-rame pesantren dituding sarang pencabulan, saudara. Saya bertanya, gila apa tidak? Jawab yang kompak, gila apa tidak? Belum lama ada orang yang datang survei ke rumah saya. Apakah di sini pesantren katanya diajarkan radikalisme? Apakah di sini pesantren diajarkan katanya militerisme? Apakah di pesantren di sini katanya ada pernah terjadi pelecehan seksual? Astagfirullahaladzim. Hati-hati umat Islam, jangan mau dikadali. Umat Islam jangan mau dibodohi, saudara. Bahwa sesungguhnya Islam datang ke negeri ini dari akhir abad ke-6, awal abad ke-7 berdirinya Kesultanan Kerajaan Islam, dan akhirnya berdiri sudah di mana-mana pondok pesantren, madrasah, mushola, masjid, ulama, kiai, dan setelah itu lahirlah ormas Islam lahirlah laskar Islam, dan akhirnya lahirlah Tentara Nasional Indonesia. Jelas apa jelas? Kalau jelas saya tanya, jawab kompak semuanya. Berarti sumbangan para ulama untuk negara ini besar apa kecil?
Segitu teh yakin aing sumbangan para ulama untuk negeri ini besar apa kecil? Pengorbanan para pengelola pesantren untuk negara ini besar apa kecil? Pengorbanan para kiai untuk negeri ini besar apa kecil? Besar apa kecil? Betul, yakin. Ormas Islam sekarang malah dibubar-bubarkan. Hati-hati Pak Bu sekalian. Ini kalau nggak tahu sejarah, ntar muncul kabar di TV, di majalah, di koran, di pelintir, akhirnya oh iya itu radikal. Yang pakai imamah begini awas radikal. Kalau yang pakai imamah begini radikal, kalau begitu imam bonjol radikal. Kalau yang pakai gamis begini, pakai imamah begini, saudara, teroris kalau begitu. Pangeran Diponegoro teroris dong. Saya bertanya, jawab kompak serempak saudara, imam bonjol pahlawan apa bukan? Jawab yang kompak saudara, imam bonjol pahlawan apa bukan? Saya bertanya saudara, Pangeran Diponegoro pahlawan apa bajingan? Pejuang apa pengkhianat? Pejuang apa pengkhianat? Yakin? Loh sekarang kok yang berjenggot malah dituding teroris? Bahkan sekarang saudara orang yang berjenggot gak bisa jadi PNS, gak bisa jadi tentara. Kalau daftar jadi tentara udah gitu disuruh dicukur dulu jenggotnya saudara. Astagfirullahaladzim. Hati-hati Pak Bu sekalian. Ini terus dari awal mana mereka begitu leluasa merusak bangsa dan negara. Dari awal keawaman umat Islam terhadap sejarah kebangsaan di negeri ini. Kira-kira jelas apa jelas? Bahkan kalau saya buka terus saudara, Pak Bu sekalian, yang namanya lambang burung Garuda Pancasila, siapa memang yang pertama merumuskannya? Saudara, siapa yang pertama merumuskan lambang Garuda Pancasila, saudara? Yang merumuskan lambang Garuda Pancasila itu pertama siapa? Ini jarang sudah dibahas di mana-mana. Jarang sudah dibahas di mana-mana. Siapa yang merumuskan lambang burung Garuda Pancasila? Sultan Hamid II. Dari Kesultanan Pontianak, saudara, dari bangsa Al-Gadri. Siapa mereka? Habaib dari keturunan Husaini, darah daging Nabi, keturunan Rasul kita tercinta, Sayyidina Habibina wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang namanya adalah As-Sayyidus Syariful Habib Abdul Hamid Al-Qadri alias Al-Gadri. Jadi saya bertanya, jawab kompak nih semuanya, jawab. Yang merumuskan, yang merancang lambang burung Garuda Pancasila pertama sekali, saya bertanya pejabat apa habaib? Jawab yang kompak, jenderal apa habaib? Jenderal apa habaib? Iya kan? Kok sekarang habaib disebut kadal gurun? Yang berbau-bau Arab kok disebut kadal gurun? Ini hati-hati. Ada orang bau-bau Arab, pakai imamah, pakai gamis, awal kadal gurun. Astagfirullahaladzim. Hati, nggak berdiri di situ. Kalau ada yang menuding orang Arab, ulama, ajengan, kiai, tokoh ulama, pondok, pesantren, saudara, murid-muridnya habaib, sebagai kadal gurun, perusak NKRI lah, pemecah belah umat lah, dan lain sebagainya. Lihat tuh saudara, lagu 17 Agustus 1945, emang lu pikir yang ngarang siapa? Memang saudara, kalau ibu bapak sekalian baca di buku sejarah, pengarang lagu 17 Agustus hari kemerdekaan Indonesia adalah Haji Muthohar. Titik ke koplok tuh. Dan disebut saudara itu habaib. Kenapa? Itu kerjaan si bajingan Senokogronya. Siapa itu Senokogronya? Dia Yahudi, orang Belanda, dia orientalis saudara. Dia pelajari Islam, dia pelajari budaya Islam, dia pelajari Quran, dia pelajari Sunnah, tapi untuk merusak Islam biadab. Dia pelintir sejarah saudara, dibelokkan sejarah-sejarah saudara. Termasuk yang menyanyikan atau yang mengarang lagu 17 Agustus 1945 saudara, disebutkan dalam buku sejarah di SD, di SMP, siapa? Haji Muthohar. Padahal siapa yang sebenarnya? Muthohar itu marga.
Bukan nama, saudara, marga habaib, keturunan Rasul. Siapa namanya? As-Sayyidul Syariful Habib Husain Al-Mutahhar. Namanya itu Habib Husain. Habib Husain Al-Mutahhar, pengarang lagu 17 Agustus 1945. Betul. Betul. Kok sekarang malah saya bertanya, kok sekarang malah habaib yang banyak yang dipenjarakan? Betul. 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 Aneh apa aneh? Aneh apa aneh? Makanya mesti paham sejarah. Mari kita lihat, saudara. Kalau mau tahu ajaran habaib, ajaran syaraif, ajaran sadat, ajaran saudara orang-orang Arab, ajaran ulama, ajaran kiai terhadap bangsa dan negara. Lihat, jangan pakai dalil, pakai Quran, capek, pakai sunnah, jangan, pakai lagu ini aja. Pakai lagu ini. Bagaimana para habib mengajarin kita harus bertindak kepada negara. Apal nggak lagu 17 Agustus 1945? Coba kita senandungkan, kita nyanyikan. 17 Agustus 1945, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Terus merdeka, sekali merdeka, selama hayat kita tetap setia, ada error. Memilih setia, yang kedua sedia. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela kita. Saya bertanya, setia itu tanda dari apa? Neng, setia itu tanda dari apa? Setia itu tanda dari apa? Yang kenceng ngomong, setia itu tanda dari apa? Setia itu tanda dari apa? Jadi dari habaib dari dulu sampai sekarang tingung kuat tepikan kangung kuit. Habaib ngajarin ke kita itu apa? Buat setia apa khianat kepada negara? Jawab yang kompak, setia apa khianat? Tong make Quran yang liberal mah liar. Mah nyambung dah otakna burung. Make lagu. Tingali lagu. Bukti sejarah ada di Monumen Nasional. Tuh lihat habaib. Sayyid Syarif Al-Habib Husain Al-Mutahhar ngajarin lewat 17 Agustus, saudara, hari kemerdekaan kita itu. Lalu para habaib dari dulu ngajarin kita untuk setia, bukan khianat kepada negara. Dan setia adalah bukti dari cinta. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Enggak berhenti di situ. Kita tetap setia. Sedia apa? Sedia berkorban. Pengorbanan itu tanda dari apa? Hai. Pengorbanan itu tanda dari apa? Cing lamun ibu boga salaki ngomong cinta ngebulek kok, saya cinta NKRI. Waduh, saya Pancasila, saya NKRI, saya ini, saya itu. Tapi ngahiji jeung asing ngageruki tanah negara urang, kira-kira cintanya bodong apa tidak? Jawab yang kompak, bodong apa tidak? Dusta apa fakta? Sok ngaremeh sih. Kita tetap setia mempertahankan. Kita tetap setia membela negara. Ya, sebelum kita nyanyi bareng, saya bertanya, ini lagu karangan jenderal apa habaib? Presiden apa habaib? Menteri apa habaib? Pejabat apa habaib? Di dalamnya ada ada setia, saudara. Berarti Habib mengajarin kita khianat apa setia? Ngajarin cinta kepada negara apa benci? Cinta apa benci? Di dalamnya ada kesediaan untuk berkorban. Berarti saudara, Habib mengajarkan ulama, mengajarkan kiai, mengajarkan umat Islam, saudara, untuk membangun apa merusak? Membangun apa merusak? Merampok apa memberi?
merampok apa memberi? Yakin? Takbir. 17 Agustus tahun 45. Kelak iya hadroh kamarana. Cari cing wae teu kumaha teh. Coba barang kita samakan dulu suaranya, Saya bertanya, ini yang nyanyi yang ngerang lagu ini habaib apa bukan? Habaib itu keturunan siapa? Keturunan Nabi, betul. Sebenarnya berarti menyanyikan lagu ini, mensiarkan lagu ini baik apa buruk? Benar apa salah? Pahala apa dosa? Manfaat apa mudarat? Teriak sampai serak, kira-kira untung apa rugi? Nabi kira-kira kalau kita teriak macam begini, saudara mensiarkan lagu bikinan cucunya, saudara, saya bertanya, Nabi bangga apa tidak? Siap buat Nabi kita bangga. Takbir. 17 Agustus tahun 4. Hari merdeka, hari lahirnya bangsa Indonesia. Sekali merdeka tetap selama hayat, kita tetap setia mempertahankan kita tetap setia membela negara. Ini bentar, ini suaranya belum kompak. Lomba kenu kos mujair, itu keluar suara. Terus udah begitu, iya teh sarana truk kabeh kumaha teh. Suga nu ngangkat leungeun hiji gitu. Coba merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Ayo mah hulu mah. Siap semuanya teriak. Majalengka siap semuanya teriak. Majalengka itu tanah yang subur, di dalamnya banyak para habaib. Betul. Majalengka cinta kepada para habaib, cinta kepada ulama. Siap bela habaib, siap bela ulama. Takbir. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari. Sebentar. Eta ngangkat leungeun engke pas merdeka. Bajur semangat ini tuh meski kieu. Merdeka baru musuh kieu. Nyaong ke lulus di tengah jalan. Siap semuanya kompak? Siap semua kompak semuanya? 17 Agustus tahun 45. Itulah hari merdeka, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka selama hayat. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ledek ngadeng orang tiba heula anu sok ngabela negara, kalawan penjajah ngabela negara. Eta alumni masjid apa alumni diskotik? Ieu mah tiba heula anu sok toh pati jiwa raga untuk merah putih, untuk bangsa negara, teriak gitu. Nah, kira-kira anu ngalawan penjajah tiba heula alumni diskotik atau masjid? Aktivis swalayan apa pesantren? Aktivis masjid apa aktivis tempat hiburan? Aktivis pesantren apa aktivis tempat pelacuran? Yakin? Kok nanti balik tempat pelacuran diantepkeun, tabligh akbar malah dicurigai.
Astagfirullahaladzim. Hati-hati makanya kita jangan mau dikadali, jangan mau dibohongi, saudara. Betul, 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 betul. Saya mau cerita sedikit, saudara. Apa tempat yang dipakai untuk pembacaan teks proklamasi 17 Agustus? Kalau dilihat dalam buku sejarah adalah Jalan Pegangsaan Timur. Betul, betul. Waktu itu Bung Karno datang ke Kuitang, minta diistiqorohin ke habaib. Ini kira-kira kalau kita mau bacakan teks proklamasi kapan bagusnya? Diistiqorohin sama habaib, udah tanggal 17 Agustus 1945, hari Jumatnya Sayyidul Ayyam, bertepatan dengan 17 Ramadan, hari yang penuh berkah. Udah begitu, waktu itu saudara Bung Karno menggigil, panas dingin, kecapean. Siapa tabib, siapa orang mana yang menasihati Bung Karno hingga sampai bugar waktu itu? Siapa saudara? Syekh Faraj Martak mengirimkan saudara madu Yaman ketika itu dikonsumsi sama Bung Karno. Dan sampai detik ini surat ucapan terima kasih Bung Karno kepada Syekh Faraj Martak. Martak itu marga masyaikh. Jadi Indonesia ini kalau orang Arab ada masyaikh, ada habaib. Kalau masyaikh ini biasanya sampai silsilah nasabnya kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, Syekh Faraj Martak itu sampai sekarang ada surat ucapan terima kasih Bung Karno kepada Syekh Faraj Martak. Nah, ketika membacakan teks proklamasi mau di mana? Masa di pinggir jalan, saudara. Waktu itu belum ada yang berani mengibarkan bendera merah putih, karena takut diuber-uber sama Jepang sama Belanda. Di mana yang dibacakan, saudara? Akhirnya saudara, Syekh Faraj Martak memfasilitasi di rumahnya. Udahlah Bung Karno di rumah kami aja. Dan akhirnya rumah yang puluhan ribu meter tersebut kalau sekarang dihargakan tidak kurang saudara dari 1 sampai 2 triliun harganya, dihibahkan untuk negara, saudara. Dihibahkan, gak usah dibayar, gak usah dibeli, dikasihkan, dihibahkan. Dan tidak ada sampai detik ini anaknya, cucunya, pamannya, bibinya yang menggugat. Semuanya ridho dihibahkan untuk negara, saudara. Ya sekarang Arab malah dituding sudah radikal, dituding kenal gurun, pengkhianat negara, ngacak-ngacak NKRI, biadab. Masalah umat Islam mesti paham, hati-hati, jangan sulada sama habaib sama masyaikh. Mereka punya kontribusi buat kelahiran bangsa dan negara, betul. Sampai saudara ada surat khusus dari Bung Karno, dari pemerintahan saat itu, saudara, ucapan terima kasih. Suratnya masih ada, saudara, sampai sekarang. Dan Ketua Umum Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama atau Ketua Umum GNVF Ulama, Syekh Yusuf Martak, adalah cucu daripada orang yang punya rumah yang dihibahkan untuk negara untuk pembacaan teks proklamasi tersebut. Sehingga itu surat-suratnya masih ada rapi, saudara, di manuskrip keluarga, peninggalan keluarga sampai detik ini. Kenapa kok punya rumah di situ? Bukan ladang ngerampok, bukan ladang ngerampok korupsi, bukan. Karena itu keluarga Martak adalah keluarga pengusaha. Usahanya apa? Eksportir dan importir. Saat itu keluarga Martak sudah ekspor dan impor barang-barang dari luar negeri sampai ke dalam negeri, dari dalam negeri sampai ke luar negeri, sehingga punya tanah saudara hektaran di mana-mana di kota Jakarta. Dan dengan ringan tangan, dengan ikhlas, dengan ridho, tanpa pamrih, saudara, keluarganya tidak ada satupun yang mendebat, itu dihibahkan, disumbangkan buat negara. Betul? Betul? Kira-kira jelas apa jelas? Sekali lagi, sumbang sihril, kontribusi dan peran serta aktif andil para ulama, para masyaikh, para habaib, pondok pesantren, madrasah, masjid, langgar, surau, daya untuk negara ini, saudara. Sumbang sihrilnya banyak apa sedikit? Pengorbanannya besar apa kecil? Besar apa kecil? Cinta kalian kepada habaib,
cinta kalian kepada masyayikh, cinta kalian kepada para ulama, siap bela habaib, takbir. Enggak berhenti di situ Pak Bu, pikiranana dibikin, raja kayana disumbangkan, darahna dikocorkan saudara, sampai ormas Islam didirikan sama para habaib orang-orang Arab. Jamiat Khair, ormas Islam tertua. Jamiat Khair itu ormas salah satu umat Islam tertua, berdiri 1901 saudara. Setelah itu apa? Ketika menjelang kemerdekaan Indonesia datang Pak Bu sekalian, mereka para ulama berpikir ini Indonesia mau dibawa kemana? Apakah akan berkiblat ke Amerika dengan Eropa? Sistem politiknya saudara kapitalis liberal. Apakah Indonesia akan dicetak menjadi negara yang berkiblat ke Soviet dengan Cina yang sistem politiknya sosialis komunis? Akhirnya dibuatlah saudara tim untuk melahirkan dasar negara. Berdebat siang malam gak ujung pandang, gak ada titik temu saudara. Akhirnya saudara biar cepat ada titik temu, dibuatlah tim 9, alias tim 9 itu hanya 9 orang. Dalam apa? Dalam sidang BPUPKI. Apa itu BPUPKI? Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Siapa 9 orang ini? 1, utusan dari luar Islam. Siapa yang diutus? Orang Kristen. Namanya siapa? A. Maramis. AA Maramis. A di situ lain orang Majalengka. Itu singkatan Alexander Andreas Maramis. Utusan dari kaum nasionalis. 1 Bung Hatta, Bung Karno. 2 Bung Hatta. Yang ketiga saudara Bung Yamin. Dan yang keempat Ahmad Subarjo. Siapa utusan dari ulama? Pertama utusan dari Muhammadiyah. Siapa? Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakir. Kedua utusan dari NU. Siapa? Kiai Haji Wahid Hashim. Siapa itu Kiai Haji Wahid Hashim? Putra kandung daripada muassis Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari radhiyallahu anhum ajma'in. Yang ketiga siapa? Utusan dari Syarikat Islam Kiai Haji Agus Salim. Yang keempat siapa? Abikusno Cokro Sujoso. Siapa itu Abikusno Cokro Sujoso? Masih keluarganya Cokro Aminoto alias Haji Umar Said Cokro Aminoto, pendiri Syarikat Islam. Ngutus siapa saudara? Ngutus dari keluarganya Abikusno Cokro Sujoso. 9 orang ini berdebat. Kapan mulai berdebat? 29 Mei pertama. Oh adu konsep saudara. 29 Mei Bung Yamin mengusulkan ini dasar negara ini begini. 31 Mei saudara mengusulkan, dan 1 Juni Bung Karno mengusulkan Pancasila. Tapi Pancasila yang diusulkan oleh Bung Karno bukan Pancasila hari ini. Pancasila usulan Bung Karno saudara, sila ketuhanannya disimpan di nomor akhir alias di nomor 5. Saya bertanya orang Majalengka, Bung Karno saat itu mengusulkan ketuhanan, jadi poin dalam Pancasila, tapi disimpannya tidak di nomor 1, tapi disimpan di nomor 5. Kira-kira ulama saat itu menerima apa menolak? Jawab yang kompak, menerima apa menolak? Jangankan ulama lah, kita aja, kita kalau saat itu, kita nih umat Islam Majalengka kalau saat itu hadir dalam sidang BPUPKI, Bung Karno mengusulkan Pancasila, terus di dalam poinnya ada ketuhanan, tapi ketuhanannya disimpan di paling akhir di nomor 5. Sudah, kita nih umat Islam kira-kira nerima apa nolak? Jawab yang kompak, nerima apa nolak? Jadi 1 Juni belum selesai, 1 Juni Bung Karno baru mengusulkan, tapi hari ini yang dipelintir. Kenapa 1 Juni dirayakan, diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila? Hati-hati umat Islam, 1 Juni belum lahir, baru diusulkan. Berdebat karena tidak ada kunjung sudah titik temu. Akhirnya dari mulai 29 Mei belum ada titik temu, 31 Mei belum ada titik temu, sampai 1 Juni tidak ada titik temu, dan akhirnya alhamdulillah tanggal 22 Juni 1945
lahirlah Piagam Jakarta. Bung Karno sepakat tanda tangan, Bung Yamin, Ahmad Subarjo, Dr. Supomo tanda tangan, saudara. Termasuk orang Kristen Alexander Andreas Maramis tanda tangan, saudara. Dalam Piagam Jakarta ada Pancasila. Yang sila pertamanya adalah siapa? Ketuhanan. Salah. Ini dia. Bukan ketuhanan yang Maha Esa pertama Pancasila lahir. Sekali lagi saya ulangi ini biar nggak gagal paham. Sekali lagi saya ulangi. Menjelang kemerdekaan Indonesia datang digelar sidang BPUPKI. Ujung-ujungnya ada 9 orang, 4 dari utusan nasionalis, 1 dari utusan di luar Islam. 4 ini yang utusan nasionalis siapa? Bung Karno, terus lagi Bung Hatta, terus siapa lagi? Bung Yamin, terus yang keempat Ahmad Subarjo. Utusan dari Kristen siapa? Alexander Andreas Maramis. Dari umat Islam utusan ormas Islam, utusan Muhammadiyah Abdul Qahar Muzakir, utusan NU Kiai Haji Wahid Hashim, utusan dari Zakat Islam siapa? Kiai Haji Agus Salim, utusan dari keluarga Hos Cokro Aminoto yaitu Abi Gusno Cokro Sujoso, saudara. Dari mulai kapan? 29 Mei tidak ada titik temu, 31 Mei belum sepakat, 1 Juni belum sepakat, akhirnya 22 Juni sepakat semuanya tanda tangan dengan lahirnya Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta ada Pancasila. Dalam Pancasila sila pertamanya saat itu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk. Hati-hati. Sila pertama ketika Pancasila lahir 22 Juni adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Berarti pejuang syariat Islam musuh Pancasila apa bukan? Caranya mungkin ini. Pancasila lahir 22 Juni. Nungaran di dalamnya aya Piagam Jakarta. Sila pertamanya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ayeuna aya jengan, aya kiai, aya ustaz, aya ulama, habaib, teriak tegakkan Pancasila, tegakkan syariat Islam. Saya bertanya, kalau orang memperjuangkan syariat Islam, musuh Pancasila apa bukan? Musuh Pancasila apa bukan? Radikal apa bukan? Musuh negara apa bukan? Musuh negara apa bukan? Bukan, kan ada dalam Pancasila itu sila pertamanya. Makanya mesti paham. Umat Islam mesti paham. Jangan bentar-bentar itu, awas nih. Ini siapa yang ceramahnya tadi malam? Kiai Haji Kohar. Itu dulu mah FFI. Yang menyebut PPI. Bu, pantesan radikal ya teman. Osok terus berjuang untuk syariat Islam. Berjuang syariat Islam disebut radikal. Ai siapa di Pancasila lagi? Aya siapa 22 Juni. Sila kahijina ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Loh kok dituding orang menjuang syariat Islam malah dituding radikal, betul apa betul? Baru setelah 1 hari Indonesia merdeka masuk 18 Agustus sila pertamanya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sila pertama jadi ketuhanan Maha Esa itu disebut Pancasila tanggal 18 Agustus. Tapi umat Islam jangan kecil hati. Walaupun sila pertamanya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, 5 Juli 1959 Bung Karno sebelum lengser mengeluarkan dekret presiden. Di dalam dekret presiden disebutkan bahwa Pancasila dijiwai oleh Piagam Jakarta. Kalau disebutkan Pancasila dijiwai oleh Piagam Jakarta, berarti berarti ruh dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa adalah ada di dalamnya ruh pemberlakuan syariat agama Islam. Kira-kira jelas apa jelas? Nanti saya bertanya sekali lagi, berarti pejuang syariat Islam musuh negara apa bukan? Kalau ada orang yang mengatakan pejuang syariat Islam musuh Pancasila, kira-kira ini orang pinter apa bodoh? Cerdas apa tolol? Jenius apa bahlul? Berarti wawasan kebangsaannya dangkal apa dalam? Dangkal apa dalam? Ini
Alhamdulillah. Jadi yang ini yang mesti dipahami. Beres, saudara. Indonesia ini apa? Diproklamasikan kemerdekaan. Muncul kembali tantangan dari dalam setelah orang-orang penjajah ini engkang kaki. Muncul komunis yang disebut dengan PKI. Lagi-lagi siapa yang menjadi korban pembantaian komunis, saudara? Kalau bukan kiai, kalau bukan santri, apalagi yang dibakar, saudara, madrasah, masjid, saudara. Yang paling benci kepada ulama hari itu, saudara, yang suka ngomong kadal golon dari dulu adalah tiada lain, adalah PKI. Jadi saya ingin kami sampaikan kepada umat Islam di Majalengka dari dulu yang suka ngomong orang Arab yang bergamis, habaib, kiai, ulama, kaum sarungan disebut kadal gurun dari dulu adalah moncong mulut najisnya PKI. Saya bertanya, PKI musuh apa saudara? Kawan apa lawan? Siap lawan PKI, siap habisi PKI, siap selamatkan Indonesia dari PKI. Takbir. Nah, oleh karena itu dalam peringatan HUT RI yang ke-77 ini saya ingin mengajak seluruh umat Islam, yuk rapatkan barisan, yuk bergandengan tangan, jangan salah gaul, ingat rapat terus ke masjid, terus merapat ke madrasah, merapat terus ke habaib yang istiqamah, merapat terus kepada ulama yang istiqamah. Karena secara kebangsaan menjelaskan kepada kita ini merah putih bisa berkibar, saudara. Proklamasi kemerdekaan bisa dibacakan, Indonesia bisa merdeka, saudara. Bahkan Belanda, Jepang, Inggris, Portugis bisa engkang kaki dari bumi pertiwi. Itu tidak jauh, tidak kurang banyak kontribusi kaum sarungan, santri, kiai, ulama, habaib, saraib, sadat. Sehingga kalau kita Indonesia mau bangkit, jangan jauh-jauh dari habaib yang istiqomah, jangan jauh-jauh dari ulama yang istiqomah, jangan jauh-jauh dari masjid, jangan jauh-jauh dari madrasah, jangan jauh-jauh aktif di majelis, sehingga tidak lama lagi Indonesia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Betul. Saya bertanya sekali lagi, siap bela habaib, siap bela ulama, siap bela aktivis. Takbir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini yang disebut dengan vaksinasi. Ini vaksin. Cus divaksin 17 Agustusan aja. Supaya jangan kena virus liberal, supaya jangan kena virus apa lagi tuh? Komunis, supaya jangan kena virus apa lagi tuh? Syiah, supaya jangan kena virus penyakit keagamaan dan kebangsaan. Akhirnya kita paham. Selepas ini, yuk mari kita rapatkan barisan, isi dan teruskan perjuangan as-sabiqun al-awwalun dengan saudara membela agama, menegakkan agama, memakmurkan majelis dan merapatkan barisan ke habaib yang ulama yang istiqomah. Insya Allah. Dan alhamdulillah Majalengka ini, masya Allah, saya kalau ke Majalengka punya kebanggaan tersendiri, saudara. Berkeliling di kabupaten kota se-Jawa Barat, salah satu kabupaten yang masjidnya mewah-mewah, mulai tingkat masjid desa sampai tingkat kecamatan, luar biasa. Kadang-kadang sering acap kali di Majalengka ini masjid tingkat desa, kalau di kabupaten lain mirip seperti masjid tingkat kecamatan, saking hebatnya, saudara. Dan luar biasa. Dari dulu saudara para habaib sudah turun ke Majalengka, termasuk saudara makamnya yang ada tadi itu di Lewi Seeng, Pangeran Muhammad, sebagai pembuka awal terbitnya cahaya Islam. Salah satunya beliau utusan daripada Gunung Jati, saudara, Sinuwun Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah dari Cirebon, yang terus dari situ saudara turun ke Semudang dan turun terus sampai terbitlah cahaya Islam di mana-mana. Alhamdulillah. Maka sekali lagi saya ingin sampaikan ke Majalengka, masyarakat Majalengka, teruskan itu estafet perjuangan para ulama, teruskan itu estafet perjuangan para habaib, teruskan itu perjuangan estafet perjuangan para pahlawan bangsa dan negara, agar Majalengka semakin jaya, Jawa Barat semakin diberkahi, dan selanjutnya Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal Allahumma shalli ala sayyidina
محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم walau berjuta kadang fitnah pada ulama cinta kami pada ulama tak akan sirna walaupun nyawa yang jadi taruhannya cinta pada ulama tak akan sirna walaupun kami semua sampai hilang nyawa salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ضيائها وعلى آله وصحبه وسلم صلوا على النبي اللهم صل وسلم وبارك. Berkat doa para ulama, para ajengan, para kiai dan segenap lapisan umat Islam, alhamdulillah wa syukru ala kulli ni'matillah. Yang pertama, dalam vonis sidang Habib Bahar bin Ali bin Sumaid itu dinyatakan bahwa beliau tidak terbukti bersalah menyebarkan berita hoax tentang KM 50. Sehingga saat itu hakim menjatuhkan vonis 6 bulan 15 hari, sehingga ibu sekalian dipotong masa tahanan, seharusnya sudah bebas kembali ke rumahnya. Namun jaksa penuntut umum itu mengajukan banding, sehingga kita sedang nunggu penangguhan penahanan. Mohon doa semoga penangguhan penahanan untuk sampai ke tingkat banding nanti dikabulkan, sehingga Habib Bahar bin Ali bin Sumaid bisa kembali ke pesantrennya Tajul Alawiyin di Bogor. Amin ya rabbal. Dan alhamdulillah wa syukru ala kulli ni'matillah, juga berkat doa para kiai, para ajungan, para ustadz, para masyaikh, para habaib yang tidak ketahuan doa bi zahril ghaib itu adalah mustajab, dikabul, diijabah oleh Allah. Begitupun imam besar front persaudaraan Islam, imam besar persaudaraan alumni 212 yakni Dr. Al-Habib Muhammad bin Zik bin Husain bin Syihab LCMAD PMSS juga telah bebas keluar dari penjara, walaupun kebebasannya adalah PB, pembebasan bersyarat. Jadi masih tidak bisa keluar dari kota Jakarta. Tapi walaupun demikian kita bersyukur kepada Allah. Dan itulah kelebihan yang Allah berikan, rukhsah yang Allah berikan. Nah, jadi dengan tidak bisa keluarnya dari kota Jakarta, Habib Rizik ini saban hari sibuk menerima tamu, ibu-ibu sekalian. Terakhir saya kembali hari Kamis ke
ke rumahnya hari Kamis saja tidak kurang dari 1.250 tamu sehari tersebut. Dan sampai kita berjumpa sampai jam 10 malam saya baru pulang dari Petamburan. Untuk itu saya sampaikan salam hangat dari beliau kepada seluruh masyarakat Majalengka, dari beliau Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon tetap terus didoakan agar beliau ditambahkan diberikan kekuatan sehat, afiat, dan dilindungi perjuangannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dirawat seluruh keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang mendoakannya semoga diberikan kecintaan kepada para dzurriyyah dari daging Nabi sehingga kita mendapatkan syafaatul uzmanya datuknya kelak di yaumul akhir di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya mari kita berdoa ibu-ibu sekalian untuk masa depan bangsa dan negara. Sebab negara hari ini sedang tidak baik-baik. Di atas kita lihat bagaimana oknum-oknum aparat pejabat kita masih banyak yang belum bisa memberikan contoh dan suri tauladan yang baik. Bahkan kasus yang saban hari diputar-putar di setiap TV, kasus yang bikin kita merinding, saling tembak, saling bunuh, saudara. Nah, bagaimana kalau yang di atasnya saja tidak memberikan uswah thayyibah, qudwah hasanah, bagaimana masa depan bangsa dan negara? Nah, mudah-mudahan dengan nanti 2023, 2024 ini negara bisa take off, meninggalkan keterpurukan menuju kebaikan, meninggalkan kepailitan menuju kemakmuran. Amin ya rabbal. Belum lagi harga bahan baku semakin teterekelan naik terus juga monyet. Kenapa? Karena harga bahan bakar naik. Ini pertama, pertalite, solar, subsidi dan lain sebagainya. Nah, saya ingin sampaikan ini negara sedang tidak baik-baik. Ibu bapak sekalian, merapat ke ulama, merapat ke habaib, baca Ratibul Ali Durus, baca Ratibul Attas, baca Ratibul Haddad, baca amal-amalan para wali-wali kutub Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di tempat bersandar kita satu-satunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan berkah fadilah acara ini negara kita segera diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di depan kita ada banyak para masyaikh, para habaib, para ulama. Saya mohon di sini ada Habib Agil bin Yahya, di sini ada juga ada ketua DPW FPI Kabupaten Majalengka itu Kiai Yusuf, di sini juga ada Kiai Sodiqin. Saya mohon beliau bertiga untuk ziyadah saling menambah-nambah doa, memimpin doa kita. Yang selanjutnya saya tutup dengan doa akhir. Nah, kita semuanya aminkan doa-doa dari beliau. Semoga perjumpaan kita menjadi asbab yang qawiyah, wasilah yang mustajabah. Allah turunkan kemaslahatan, kebaikan, kemenangan, keberkahan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Falyatafadhal Habib Agil. Mana mikrofonnya? Mic-nya kasih. Nyala nggak? Nyampe nggak? Silakan Habib Agil. Amin amin amin. Ya, fadhal. Oh iya, mohon kasih buah. Mama, fadhal mama. Alhamdulillah. Nanti Habib Agil ditambah doa. Silakan kesepuan, silakan. Amin, amin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karim bikhna maulana Muhammad wa salim tabaraka wa ta'ala sahabatul rasul ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin na'imin wa fi ni'am. Amin ya Allah. Wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu tamkal karim. Wa dimi sultanik Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal. Amin ya Allah. Amin ya Rabb. Amin. Tafsir hajatuna ilaika kasir. Amin. Wa anta alim wa basir. Allahumma khafu minka wa min yakhafu minka wa min la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najina
مما لا يخاف منك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه اخرجنا بكلتنا واقنبنا بكلتنا اللهم ارحمنا بقدر بأس وسقاتنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا مساكيا ولا مطرودا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا أعز غفار يا رب Amin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة أشرق نور الله وظهر كلام الله وثبت أمر الله ونفذ حكم الله واستعنت بالله وتوكلت على الله وفدت أمري إلى الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تحصنت بالله وبخافي لطف الله وبلطف صنع الله وبجميل ستر الله وبعظيم ذكر الله وبقوة سلطان الله دخلت في كناف الله واستجرت برسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوته اللهم استرني في نفسي وأهلي والمال والدين والدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وتلياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهر وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أجرنا من غير ضرر وأغننا من غير بضر اللهم أجرنا من غير ابتلاء وأغننا من غير امتلاء. اللهم ارزقنا من العقول أوفارها ومن الأذهان أسباها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيابها ومن الأرزاق عزالها ومن العافية أكمالها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نائمها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين يا قوي يا متين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين والمؤمنين والمستضعفين والمظلومين في كل مكان وفي كل الزمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات فاقض حاجاتنا اللهم يا دافع البليات ادفع علينا البليات اللهم يا شافي الأمر اشف مرضانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر جيوش المسلمين وعشاكر الموحدين وأهلك الكفرة المشركين أعداءنا أعداءك أعداء الدين. اللهم أنت الخافض الرفيع في جميع الموجودات من أهل الأرضين والسماوات وبما تختاره من قابض الإشارة والإرادات سبحانك تفضل عادك من ذلك وترفع عظمك نعمك فيفهم في جمال جنابك بلذة الخطاب في سورة جمال. نسألك أن تفضل عنا لإرادة النفس الخاطرة الهوائية ونفسات الشيطانية وأن ترفع عن قلوبنا بنورك المنزه بحضرك فيشاهد فؤادنا من تحقيق يا الله يا حفيظ يا ربي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. Sebagai doa penutup saya akan bacakan doa Imam Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Semoga dengan pembacaan doa Imam Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi radhiyallahu anhu ini Allah pindahkan segala bentuk keadaan yang buruk menjadi yang baik. Aminkan di dalam hati masing-masing dengan khusyuk, dengan khudu. Allahumma birahmatika allati awsa'a min dhunubina wa bi syafa'ati rasulika al-mujtaba wa bi karamati bi jahi sadatina al-awliya khususan bi jahi wa bi karamati sayyidina sultan al-mala wa imam al-awliya wa ghawth al-akabir muhin nufus
شمس الشموس الحبيب الله بن أبي بكر عليه دروس، وخصوصا بجاه وكرامة سيدنا قطب الأنفاس مولانا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، وخصوصا بسيدنا وبحبيبنا قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد، وخصوصا بسيدنا الإمام المهاجر الله بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد علي بعلوي وصولهم وفروعهم، وخصوصا بسيدنا الباز الأشهر تاج العارفين محي الدين القطب الرباني والغوث الصمداني والغوث الأعظم شمس الأقطاب سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني الجيلي الكيلاني قدس الله سره وروحه رضي الله تعالى. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى العبادة، ومن الفترة إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله، يا رباه يا رباه يا رباه، يا غوثه يا غوثه يا غوثه، يا أكرم الأكرمين، يا رحمن الرحيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المواهب العظام. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال، وصدق التوكل عليك، وحسن الظن بك، والغنية عمن سواك. إلهنا يا لطيف يا رزاق، يا ودود يا قوي يا متين، نسألك تألها بك واستغراقا فيك، ولطفا شاملا من لدنك، ورزقا واسعا هنيئا مريئا، وسنا طويلا، وعملا صالحا في الإيمان واليقين، وملازمة في الحق والدين، وملازمة بالحق والدين، وملازمة بالحق والدين، وعزا وشرفا يبقى ويتأبد، لا يشوبه تكبر ولا عتو ولا فساد، إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. عليه الله. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Apabila ada yang benar tentunya dari hidayah dan taufiknya Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya banyak khilaf, salah, kekurangan dan terlalu berlebih-lebihan saya menyampaikan apa yang saya sampaikan. Itu dari hawa nafsu pribadi. Semoga yang benarnya menjadi ilmu yang manfaat. Semoga yang salah, kurang, yang berlebihan semoga diampunkan, dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak mengurangi keutamaan, fadilah, thawab daripada kehadiran kita pada malam hari ini. Semoga perjumpaan ini bukan perjumpaan yang terakhir. Semoga ini adalah perjumpaan yang abadi hingga sampai dalam satu atap surganya Allah subhanahu wa ta'ala.
usikum wa nafsi bittaqwallah wal afu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.